Selamat sore Ibu dosen dan juga teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah destinasi alam yang terletak di Flores Manggarai Barat NTT, yaitu Cuncah Wulang. Cuncah Wulang ini merupakan sebuah destinasi wisata alam air terjun yang letaknya di Desa Warsawe, Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Air terjun Cuncah Wulang ini memiliki aliran air yang sangat jernih serta keindahan alam yang sangat memukau. Cuncah Wulang ini memiliki air berwarna biru kehijauan dan juga terdapat kolam alami yang berada di area air terjun yang juga menciptakan pemandangan yang begitu menawan. Air terjun Cuncah Wulang ini terletak di antara tebing-tebing megah sehingga memberikan kesan yang tersembunyi dan juga misterius. Bongkahan batu besar yang ada di sekitar air terjun ini turut menambah kekhasan di area air terjun. Untuk mencapai lokasi ini, terdapat sebuah jembatan gantung yang tidak hanya menjadi akses untuk menuju ke air terjun Cuncah Wulang ini, tetapi juga membuat wisatawan dapat menikmati keindahan alam dari ketinggian. Lalu kemudian untuk mencapai air terjun Cuncah Wulang ini, Anda perlu menempuh jalan sekitar 30 meter dari Labuan Bajo atau dari bandara. Kemudian Anda juga dapat menggunakan motor atau mobil pribadi menuju lokasi tersebut. Namun harap berhati-hati karena selama perjalanan akan dilalui jalan yang cenderung naik serta berkelok. Saat sampai di gerbang masuk, Anda akan disambut oleh pemandu dan juga para petugas yang dapat memberikan informasi yang akan mengantar para wisatawan menuju lokasi air terjun. Setelah itu, Anda juga perlu melakukan trekking sejauh 500 meter untuk mencapai ke air terjun Cuncah Wulang ini. Baik, sekarang kita akan membahas tentang segmentasi pasar dari wisata Cuncah Wulang, salah satu hidden gem di Nusa Tenggara Timur. Nah, segmentasi pasar ini sangat penting agar kita tuh tahu siapa sih sebenarnya yang paling cocok untuk menjadi target utama kita, agar promosi yang kita buat itu on point dan tidak asal-asalan. Yang pertama, demografi. Kalau kita lihat dari umur, kita menargetkan orang-orang yang usianya 16-40 tahun. Itu range usia yang lagi aktif-aktifnya dan suka explore, seperti pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja-pekerja muda. Yang kedua, kita lihat dari sisi psikografis. Nah, kita menargetkan orang-orang yang adventures, mereka yang suka hiking, trekking, lompat-lompat batu, dan mencari spot-spot foto yang bagus. Yang ketiga, kita lihat dari sisi geografis. Kalau dilihat dari lokasi asalnya, kita menargetkan dua kelompok atau dua grup, yaitu yang pertama wisatawan lokal atau turis lokal yang dari NTT sendiri, Bali dan juga Jawa yang aksesnya tidak terlalu ribet. Yang kedua, wisatawan luar negeri atau turis luar negeri yang ingin mencari destinasi eksotis yang masih raw dan belum terlalu ramai seperti di Bali. Nah, dengan segmentasi pasar yang jelas seperti ini, kita bisa membuat strategi promosi yang relatable agar tersampai kepada audiens yang tepat. Berikut ada strategi promosi. Strategi promosi yang kita gunakan di sini adalah yang pertama, digital marketing. Teman-teman bisa menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan mengupload video dan foto yang menarik, teman-teman juga bisa menambahkan berbagai hashtag seperti hashtag wisata Indonesia ataupun hashtag Cuncah Wulang. Dengan begitu, tempat wisata kita akan menjadi tempat wisata yang direkomendasikan. Yang kedua, kita menggunakan influencer dan juga travel blogger. Di sini kita bisa menggunakan influencer dan juga travel blogger sebagai sarana untuk menceritakan atau memberikan testimoni kepada tempat wisata kita dan merekomendasikan tempat wisata kita. Dan yang ketiga, melalui event dan aktivitas. Kita bisa mempromosikan wisata kita melalui event dan membuat sebuah perlombaan, sebuah aktivitas kepada pengunjung yang ada di wisata Cuncah Wulang ini. Yang keempat, kita menggunakan kolaborasi antara agen perjalanan dan juga booking online. Jadi wisatawan yang dari luar daerah ataupun luar negeri tidak perlu khawatir akan kebutuhan mereka di sini seperti tempat tinggal, transportasi, makan dan minum, dan serta kebutuhan lainnya. Baik, yang berikutnya adalah saluran distribusi. Saluran distribusi adalah jalur atau cara yang digunakan untuk menyalurkan produk wisata, dalam hal ini destinasi Cuncah Wulang, kepada wisatawan. Nah, untuk menjangkau target pasar, dibutuhkan saluran distribusi yang tepat agar informasi dan akses menuju Cuncah Wulang lebih mudah diperoleh. Nah, untuk destinasi ini kami membaginya menjadi dua jenis saluran distribusi, yaitu saluran online dan saluran offline. Yang pertama, saluran online, karena zaman sekarang ini hampir semua orang mencari informasi lewat internet dulu sebelum memutuskan untuk mau liburan kemana.
Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa platform. Yang pertama, website resmi Cuncau Wulang. Di sana wisatawan bisa melihat foto-foto air terjun, informasi rute, harga tiket, paket wisata, bahkan bisa langsung pesan. Nah, kedua, kita bisa bekerja sama dengan platform perjalanan populer seperti Traveloka, Agoda, TripAdvisor, dan Klook. Nah, ini penting karena banyak wisatawan, terutama internasional, percaya dengan platform semacam ini untuk booking destinasi. Yang ketiga, kita juga akan aktif di media sosial, terutama Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan yang terakhir, kita masuk ke marketplace pengelolaan lokal seperti Airbnb Experiences. Nah, yang kedua itu ada saluran offline, di mana yang pertama kita juga bisa bekerja sama dengan agen perjalanan lokal, terutama di sekitar Labuan Bajo. Nah, kita ikut serta dalam pameran pariwisata seperti Astindo Travel Bali dan Beyond Travel Fair. Ini penting untuk memperkenalkan Cuncau Wulang kepada pelaku industri pariwisata, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan pusat informasi wisata seperti yang ada di bandara atau pelabuhan. Di situ kita bisa pasang brosur, banner, atau video promosi. Tujuan pemasaran. Yang pertama, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran merek destinasi Cuncau Wulang di media sosial. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan wisata.